Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini bakal ngebahas atau ngejelasin beberapa pertanyaan berikut. Apa itu PSE? PSE adalah sistem elektronik yang merujuk pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik untuk kegiatan perdagangan atau transaksi yang dilakukan secara elektronik. PSE biasanya digunakan dalam konteks perdagangan elektronik seperti perdagangan saham atau virtual Asia. PSE mengoperasikan sistem elektronik yang memungkinkan para pedagang untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer tanpa harus bertatap muka secara fisik. FSE juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan keamanan yang memadai untuk menjaga keamanan dan integritas transaksi, serta memberikan layanan dukungan dan bantuan kepada para pedagang yang menggunakan sistem mereka. Contoh dari PSE di Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengoperasikan sistem perdagangan saham Electronic Trading Platform. Untuk memfasilitasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ini secara elektronik. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE diatur oleh beberapa aturan pemerintah. Di antara lainnya adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-undang ini mengatur mengenai tata cara penggunaan teknologi informasi dan elektronik dalam kegiatan transaksi termasuk PSE. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik termasuk PSE. Lalu yang ketiga ada Keputusan Ketua Bursa Efek Indonesia Nomor KEP 0018 DIY Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Elektronik atau Electronic Trading Platform. Keputusan ini mengatur mengenai tata cara penggunaan sistem perdagangan elektronik yang dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 POJK 04 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem elektronik pasar modal. POJK Nomor 5 Tahun 2018 mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan sistem elektronik pasar modal termasuk PSE. Lalu selanjutnya ada aturan-aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para pengguna PSE, mendorong transparansi dan integritas pasar, serta memastikan keamanan dan stabilitas sistem elektronik pada modal. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga mengatur mengenai persyaratan teknik, keamanan informasi, tata kelola dan audit, serta sanksi bagi pelanggar atau yang dilakukan oleh pelanggar dengan sistem elektronik. Adapun cara mendaftar penyelenggaraan sistem elektronik PSE bervariasi tergantung pada negara dan jenis PSE yang ingin didaftarkan secara umum. Untuk mendaftar PSE, Anda dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu lakukan pengecekan persyaratan dan aturan yang berlaku. Pastikan Anda memahami persyaratan dan aturan yang berlaku untuk pendaftaran PSE, termasuk persyaratan teknis, keamanan, informasi, dan tata kelola. Lalu yang kedua itu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat persuratan, akta pendirian perusahaan, dan dokumentasi lainnya yang diminta oleh regulator. Lalu yang ketiga yaitu mengisi formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran yang disediakan oleh regulator biasanya tersedia di situs web regulator. Lalu melakukan verifikasi atau audit setelah formulir pendaftaran diajukan. Regulator akan melakukan verifikasi atau audit untuk memastikan bahwa persyaratan dan aturan yang berlaku telah dipenuhi. Lalu selanjutnya akan mendapatkan persetujuan jika dokumen dan persyaratan telah terpenuhi.
Anda akan mendapatkan persetujuan dari regulator untuk mengoperasikan PSE. Biasanya pendaftaran PSE ini melibatkan proses yang cukup kompleks, oleh karena itu disarankan untuk berkonsultasi dan memperoleh bantuan dari ahli atau konsultan yang berpengalaman dalam bidang ini untuk membantu Anda memenuhi persyaratan dan memudahkan proses pendaftaran. Pandangan pribadi yang terkait dari kebijakan PSE atau aturan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo Indonesia akan menjerumus tentang aturan yang dibuat oleh Kominfo terkait penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE di Indonesia. Di Indonesia ini ada bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik. Aturan yang dibuat oleh Kominfo terkait PSE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna PSE, memastikan transparansi dan integritas pasar, serta memastikan keamanan dan stabilitas sistem elektronik. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga mengatur mengenai persyaratan teknis, keamanan informasi, tata kelola, dan sanksi bagi pelanggan aturan yang dilakukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik. Sejauh ini, aturan yang dibuat oleh Kominfo terkait PSE dianggap cukup tepat dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang semakin pesat di Indonesia. Namun, aturan tersebut juga perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang harus berkembang.